Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gamin Widyaswara KLHK di sini. Saat ini saya akan menyampaikan tentang Smart City, Forest City, dan Spawn City sebagai suatu konsep ibu kota Nusantara. Smart City ini ada 3 lapisan dalam implementasinya, yaitu aplikasi, infrastruktur aktif, dan infrastruktur pasif. Di dalamnya kemudian ada 3 komponen utama yang berperan, yakni ada software, artinya untuk mengolah data dan informasi, ada hardware, ada perangkat fisiknya, ada brandware, ada orang-orang yang mengendalikannya itu. Lalu konsep kota cerdas itu seperti apa? Kota cerdas ini adalah pendekatan untuk merencanakan dan mengolah kota dengan memanfaatkan teknologi terkini. Dulu Kuala Lumpur yang pindah ke Putrajaya itu juga salah satunya. Solusi inovatif kota cerdas Nusantara ada 6 domain, kemudian ada 21 subdomain dan 67 smart feature. Ada smart governance, ada smart transportation and mobility, kemudian smart living, smart natural resource and energy, smart industry and human resource, smart build environment and infrastructure. Itu yang terakhir. Teknologi apa yang akan digunakan di kota cerdas Nusantara? Ada aplikasi Aino yang dirancang untuk mendukung visi ibu kota Nusantara sebagai pusat perkotaan yang modern dan efisien. Teman-teman bisa install aplikasi Aino ini setelah mendownload di Play Store atau App Store. Yang berikutnya adalah Forest City. Forest City ini mengapa? Karena IKN dibangun di tengah hutan dan kemudian awalnya juga hutan dan sebagian besar akan dikembalikan sebagai hutan dengan wilayah 252.660-an hektar, di mana yang menjadi kawasan intinya 6.671 dan kawasan ibu kota Nusantaranya 56.159 hektar. Di sini 60%-nya atau 160.000 hektarnya akan dialokasikan sebagai kawasan lindung, maka disebutlah Forest City. Karena apa? Karena kita tahu bahwa di sana terdapat 3.000, hampir 4.000 jenis spesies, di mana 440 spesiesnya termasuk kategori merah di list IUCN. Ini juga dalam upaya untuk mengembalikan koridor satwa yang terputus karena terfragmentasi sebelumnya. Maka banyak hal yang dianjurkan dan tidak dianjurkan ketika kita ada di IKN karena memang menjadi habitat satwa liar. Banyak hal yang tidak boleh, banyak hal yang boleh dilakukan di sana. Ruang hijau melalui pertanian perkotaan akan menjadi didorong sebagai aktivitas yang baik. Lingkungan yang asri dan minim sampah itu tentunya akan mewarnai ibu kota Nusantara nantinya. Sebagai ASN juga perlu turut untuk mengelola sampah dengan menjaga lingkungan dan berperilaku sampah dari sumbernya. Apa yang kemudian disebut Spawn City? Spawn City ini adalah kota yang memiliki kapasitas untuk mengintegrasikan manajemen air perkotaan ke dalam kebijakan perencanaan dan desain perkotaan, karena dia bisa melindungi, menghambat, menyimpan atau melepaskan pada saat diperlukan. Nah, Spawn City ini juga akan di dalam perencanaan terhubung dengan Nature Based Solution. Mengapa Nature Based Solution penting untuk IKN? Karena ini sejalan dengan visi dan misi kota hutan yang cerdas dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Intinya kota cerdas IKN adalah kota yang mendorong berkembangnya citizen science dalam perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Apa maksudnya? Maksudnya di sana citizen science itu citizen forester sebagai contoh, maka ASN juga didorong untuk terlibat, salah satunya melalui program citizen science itu. Apa tujuannya? Tujuannya adalah melibatkan masyarakat dalam upaya memperkaya pengetahuan, melakukan aksi dan pemantauan serta edukasi lingkungan di IKN. Apa saja bentuk kegiatannya? Gerakan menanam pohon, kampanye atau edukasi di media sosial, pengamatan flora dan fauna, pemantauan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan. Itu adalah citizen science. Ibu kota Nusantara ini dirancang melalui aksi kolaboratif, maka ini akan bisa berjalan
dengan baik apabila dilakukan secara bersama-sama pula. Demikian yang bisa disampaikan terkait Smart City, Forest City, dan Spons City. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.